Didi adalah seorang bapak muda yang baru saja menikah. Dia merasa sangat kebingungan karena dia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk persiapan kelahiran anak pertamanya. Duh, nyari uang kok kayak mana ya? Semua udah aku lakuin loh. Semua pekerjaan udah aku lakukan tanpa peduli itu pekerjaan apa. Yang penting cuan. Cuan terus. Tapi kenyataan berbeda sama apa yang aku bayangkan. Masa udah kerja, serabutan ke sana kemari, sehari cuma dapat 40.000 doang. Kalau saya gini terus mah ya nggak bisa buat tabungan lahiran anakku ini. Jangankan buat tabungan, buat makan sehari aja masih kurang. Mana barang-barang pada mahal lagi. Apa aku terima aja tawaran si Joni itu ya? Emang Joni nawarin apa ke bapak? Dia nggak lagi nawarin bapak narkoboy kan? Enggak kak, enggak lah bu. Bapak mah nggak pernah pakai yang begitu-begituan. Jadi sebenarnya pas bapak lagi istirahat di bangku ke taman, sengaja si Joni itu tiba-tiba nyapa. Terus karena udah lama nggak ketemuan kan, kita ngobrol panjang. Dan ibu tahu nggak? Ya nggak tahu lah pak. Kalau aku tahu aku nggak bakal nanya dong. Jadi sekarang si Joni itu udah jadi orang yang sukses tahu bu. Dia punya usaha ayam geprek dan usahanya itu jadi besar banget. Jadi dia nawarin bapak buat jadi cabang pertama usaha dia. Jadi mau bapak terima tawaran si Joni ini? Iya bu, jadi ibu jaga di rumah ya. Kalau jam 9 bapak belum pulang, ibu kunci aja rumahnya ya. Dan jangan lupa kalau tidur lampunya dimatikan. Biar hemat. Ibu kan tahu sendiri bapak ini nggak punya pekerjaan yang tetap. Iya ya, nggak usah diingetin segala pak. Aku kan bukan anak kecil. Tapi apa bapak yakin mau ke rumahnya si Joni? Ya ibu tahu sih kalau si Joni itu teman bapak. Tapi kan nggak tahu pak gimana sifat si Joni itu. Ya bapak yakin kok bu, walaupun sikapnya si Joni itu agak licik, kayak lintah darat gitu. Tapi dia kalau sama teman sendiri, dia nggak akan melakukan itu kok. Lagian bapak sekarang bukan di posisi bisa pilih-pilih setiap kesempatan yang datang bu. Iya pak, tapi ibu masih. Udah toh bu, tenang aja. Aku bakal baik-baik aja kok. Lagian kan kita nanti juga butuh uang yang banyak toh. Buat biaya lahirannya si dedek bayi. Kalau bapak cuman kerja serabutan doang, uangnya nggak bakal pernah terkumpul bu. Iya sih, bapak emang bener. Kita butuh biaya yang lumayan banyak buat lahiran si dedek bayi ini pak. Apalagi kita harus memenuhi kebutuhan gizinya. Biar dia nggak kena stunting. Nah itu dia bu, ibu tahu. Ya udah ya bu, ibu jangan lupa pesan bapak tadi ya. Ya udah kalau gitu bapak berangkat dulu ya bu. Dadah. Ya pak, hati-hati ya pak. Joni, permisi Joni, ini aku Didi Joni. Walah, si Didi masuk aja. Sini masuk. Jangan sungkan-sungkan, anggap rumah sendiri ya. Rumah kamu itu mewah dan bagus banget sih Jon. Aku masih nggak percaya kalau kamu itu bisa bikin rumah segede ini cuma dalam waktu 3 bulan aja. Ya, kalau itu sih rahasia perusahaan. Kalau kamu mau tahu rahasianya ya minimal kamu harus sudah bekerja di tempat aku selama 5 tahun. Nah, baru nanti aku kasih tahu rahasianya. Gimana bisa kayak aku dengan cepat. Ya elah ya udah deh. Jadi gimana dengan ajakan kamu di taman tadi siang? Ya itu aku tentu serius lah. Kamu tinggal jadi cabang perusahaan aku aja. Tapi aku maunya kamu jual ayam gebreknya buka warung. Aku mau kamu jual ayam gebreknya pakai gerobak. Jualan keliling gitu. Jualan pakai gerobak ya? Aku sih nggak masalah sih. Asal kamu yang buatin gerobaknya. Soalnya kalau aku yang buat gerobaknya, aku nggak punya uang Jon. Ya aman, tenang aja. Kan aku sudah bilang sama kamu di taman tadi siang. Kalau kamu mau jadi cabang perusahaan ayam geprek aku, semua biaya modal dan pembuatan bakal aku tanggung. Jadi kamu nggak perlu khawatir deh. Ya udah deh kalau kamu bilang begitu, aku setuju deh buat jadi cabang perusahaan kamu. Jadi kapan aku bisa mulai dagang ayam gepreknya? Sabar deh, santai dulu. Baru juga kita sepakat. Sudah mau jualan aja, kita itu harus banyak yang dipersiapkan. Gerobaknya belum, bahan-bahannya belum. Jadi santai dulu aja ya. Ya deh, maaf aku nggak sabar soalnya mau dapat uang banyak kayak kamu. Padahal kamu itu cuma jualan ayam geprek doang loh. Ya nggak apa-apa, aku juga dulu kayak gitu kok, nggak sabaran. Oh ya, sekarang kita bahas tentang pembagian persenan keuntungannya usaha ya. Pun menerima bekerja sama dengan Joni. Dia berharap ayam gepreknya akan memberikan dia uang yang banyak untuk segala hal tentang kelahiran anak pertamanya.
ayam geprek keliling. Ayo dibeli ayam geprek enak. Yo dibeli ayam geprek cabang Mang Joni yo. Ayo dibeli. Mang, beli. Mang, sini. Weh, mantap pagi-pagi gini udah ada yang mau beli aja. Ya Mang, sabar. Jadi mau beli berapa Mang ayam gepreknya? Saya mau beli 5 bungkus, Mang. Tapi kalau emang benar ayam gepreknya Mas jual ini dari cabang ayam gepreknya Mas Joni, tapi cuman abal-abal doang, saya beli 1 aja deh. Ya jelas Thomas, ayam geprek saya ini emang cabang dari ayam geprek Mang Joni. Kalau Masnya nggak percaya, gak boleh kok nyoba ini sampelnya. Ntar ya Mang, saya buatkan dulu. Nah ini Mang ayam gepreknya, silakan dicoba dulu. Rasanya sama beda punya Mang Joni. Kalau rasanya ayam gepreknya beda, saya kasih gratis deh 1 porsi ayam gepreknya, gimana? Oke, ya janji ya Mang. Ya udah kalau gitu saya makan dulu ya. Rasa ayamnya lembut terus nggak keras amat ayamnya, dan sama juga nikmat sih. Kalau ini sih bisa dikasih nilai 8. Nah kan, jadi bener ayam gepreknya cabang dari ayam geprek Mang Joni nih. Nah karena kamu udah tahu rasanya, sekarang Masnya jadi beli 5 porsi kan? Sama dulu Pak. Saya emang bilang kalau ayam geprek ini enak, tapi masih enakan punya Mas Joni. Ayam geprek punya Mang Joni itu rasanya bikin nagihnya gitu. Jadi rasanya enak banget. Dan itu yang nggak ada di ayam geprek ini Mang. Tapi kan ayam geprek ini enak, saya beli 2 bungkus dah. Nggak mau 3 bungkus saja Mas, sekalian buat makan pagi, siang, sore. Nggak lah Mas, 2 bungkus saja cukup. Buatnya agak cepetan dikit ya Mas. Saya ada jadwal kuliah soalnya. Ya Mas, tunggu sebentar ya. Nah ini Mas pesanannya. Semuanya jadi 39.000 aja. Ini uangnya, semoga lancar ya Mas jualannya. Semoga bisa gede kayak punya Mang Joni. Masih mending lah ada yang beli walaupun baru beli 2 porsi. Seharusnya ini jadi awalan yang baik sih. Karena siapa tahu kalau aku lanjutin keliling, aku bisa dapat lebih banyak pelanggan. Ayo semangat Didi, semangat buat anak kamu. Ayo dibeli ayam geprek Mang Joni yo. Dibeli murah ayam geprek enaknya ini. Mari ngumpul, dibeli. Silakan dicoba sendiri mantapnya. Ayo mampir, dijamin nikmat, dijamin rasanya sama kayak punya ayam geprek Mang Joni. Yo. Didi terus berjualan hingga larut malam. Dia pulang ke rumah dengan membawa hasil jualan yang lumayan banyak untuk hari pertamanya. Ibu, Bapak pulang, Bu. Akhirnya Bapak pulang juga. Kenapa sih Pak? Barusan pulang sih Pak. Kalau dagang jangan sampai larut malam gini toh Pak. Kan jadinya bikin Ibu khawatir aja. Iya Bu, Bapak minta maaf Bu. Bapak terlalu semangat jualannya, jadi sampai lupa waktu. Kalau ternyata udah sangat larut malam, lain kali Bapak nggak jualan sampai larut malam dah. Kalau nanti harus sampai larut malam, jualannya Bapak bakal menghubungi Ibu dulu ya. Jadi maafin Bapak ya. Iya deh, buat hal ini Bu maafin. Oh iya Pak, jadi gimana jualannya? Lancar Pak. Lancar Bu, ini coba lihat berapa banyak uang yang Bapak dapat hari ini. Taruh sebanyak ini Bu hasilnya. Bapak jualan seharian gimana? Wah banyak banget Pak. Kalau sebanyak ini jangankan buat biaya lahiran anak kita, buat renovasi rumah juga bisa Pak. Hehe. Iya Bu, Bapak jadi bangga kalau pilihan Bapak itu betul jadi cabang ayam geprek si Joni. Kan apa Bapak bilang kalau si Joni itu nggak jahat-jahat amat sama teman sendiri. Iya Pak, Ibu udah salah sangka. Ini gara-gara dengerin omongan tetangga kita sih. Makanya jangan sering-sering ngegibah sama tetangga. Ya udah Bapak capek banget ini. Bapak mau istirahat dulu ya. Namun pada hari pertama saja dia mendapat keuntungan yang banyak. Sedangkan untuk hari-hari berikutnya keuntungan yang didapat semakin menurun, bahkan sampai benar-benar tidak ada keuntungan sama sekali. Aduh, gimana ini ya kok jualan aku itu makin hari makin berkurang sih. Malah udah seminggu ini bener-bener nggak ada yang beli. Kenapa ya? Padahal aku jualan kayak biasanya loh. Rasa ayam gepreknya juga sama. Gimana ya? Aku tanya sama si Joni aja deh. Minta saran kenapa dagangan aku itu bisa sepi. Sedangkan dagangannya si Joni masih rame-rame aja. Iyalah, ntar malam habis keliling siapa tahu masih ada yang mau beli. Joni, 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 Joni buka Jon.
Ya kenapa di? Malam-malam gini kok berisik teriak-teriak kamu? Nggak malu apa? Didengar sama tetangga? Kalau ada perlu mah diobrolin pelan-pelan bukan malah pakai teriak-teriak kayak gini. Halo, udahlah, ada yang lebih penting daripada itu. Kenapa usahaku nggak laris manis ya? Padahal toko kamu itu masih rame-rame aja. Alah itu mah tergantung rezeki masing-masing. Kayaknya nggak usah dipikirin. Ayolah John, tolong bantuin saya. Ya kali ini aja. Aku turut berduka ya di. Gimana kalau aku kasih tahu kamu aja rahasia negara tentang bagaimana caranya aku itu bisa sekaya ini dalam waktu yang singkat. Oh, kamu beneran mau kasih tahu aku John? Aku makasih banyak ya John. Gak tahu lagi John, harus balas kebaikan kamu ini. Mau kayak mana lagi? Makasih banyak ya John. Walah itu mah tenang aja dulu. Aku kan orangnya santai aja. Jadi aku akan bantu temen yang kesulitan. Tapi kalau kamu udah denger rahasia negara ini, nggak boleh pindah-pindah kerja lagi ya. Yang artinya kamu itu harus kerja di tempatku seumur hidup. Gimana? Kamu masih mau dengar? Yalah nggak apa-apa. Aku nggak peduli. Aku mau seumur hidup kek atau apa kek. Yang penting aku itu bisa dapat uang banyak. Lagian kalau kamu jadi bos aku nggak keberatan. Soalnya kamu orangnya baik kok. Jadi apa rahasianya John? Jadi rahasianya itu aku pakai pesugihan di. Oh, pesugihan. Jadi selama ini kamu pakai pesugihan John. Kamu pakai cara terlarang itu. Walah pantesan aja. Kamu bisa langsung jadi orang kaya cuma dalam waktu 3 bulan aja. Ya sekarang kita mau pakai cara apa lagi dibuat jadi orang kaya. Sedangkan kamu tahu sendiri kan rasanya jadi orang miskin itu gimana? Nggak enak kan? Kamu mau beli ini itu nggak bisa, nggak punya uang. Lihat sekarang, kamu punya istri juga yang bentar lagi lahiran. Tapi kamu malah bingung kan? Karena nggak punya uang, ya kan? Iya, tapi kan kamu pakai cara ini, cara yang salah John. Alah, mau pakai cara yang halal kek, mau pakai cara yang haram kek. Yang penting itu duit di duit. Sekarang terserah kamu. Mau ikutin cara aku pakai pesugihan biar bisa kaya atau kamu mau jualan ayam geprek sampai tua bongkok, kamu nggak bakal kaya raya. Udah sana pulang, kamu renungin dulu pilihan mana yang harus kamu ambil. Didi merasa sangat terkejut mendengar kalau Joni menggunakan pesugihan untuk menjadi orang yang kaya raya. Hal itu membuat Didi bingung apakah dia harus mengikuti jalan pesugihan tersebut atau tidak. Bu, Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Bu, loh tumben Ibu kemana ya? Biasanya langsung lari kalau aku pulang. Bu, Pak, tolong ibu Pak. Ibu udah nggak kuat Pak. loh itu suara Ibu. Kayaknya dari kamar deh. Loh Ibu kamu kenapa Bu? Ibu bangun Bu. Sakit Pak, perut ibu sakit Pak. Bu bangun Bu, bangun. Ibu, sebentar ya, kita ke rumah sakit sekarang ya Bu. Jadi gimana Dok keadaan istri saya? Keadaan istri Bapak cukup mengkhawatirkan Pak, mengingat dia juga sedang dalam keadaan hamil. Dia harus terus-menerus mendapatkan asupan nutrisi Pak. Dan itu artinya istri Bapak harus dirawat inap di rumah sakit sampai benar-benar keadaannya membaik. Kalau Bapak setuju dengan saya, Bapak bisa pergi ke ruang administrasi untuk melakukan pengurusan dokumennya. Masalah istri Bapak biar saya yang rawat ya. Baik Dok, kalau begitu saya titip istri saya ya Dok. Jadi semua dokumennya sudah siap. Sekarang ini dia Pak, besarnya yang harus Bapak bayarkan untuk pengobatan istri Bapak. Wah, ini seriusan 100 juta. Aduh, gede banget. Gimana aku harus cari uang sebanyak ini ya? Jangankan 100 juta, 1 juta aja aku udah bersyukur banget. Saya boleh pulang dulu nggak Mbak? Buat ambil uangnya. Dan kalau dibayar nyicil boleh nggak? Boleh aja kok Pak, kalau Bapak masih bayar nyicil minimal Bapak harus udah membayar 70%-nya untuk biaya pengobatan dalam waktu 24 jam ke depan Pak. Setelah itu Bapak bebas untuk menyicilnya. Kalau udah jelas Bapak boleh pergi sekarang. Ya Mbak, makasih banyak ya Mbak. Gimana ya aku harus dapetin uang sebanyak itu? Tadi katanya 79% dulu yang dibayar. Berarti aku harus minimal bayar 70 juta. Mau dapat dari mana uangnya ya? Apa aku minjem si Joni aja ya? Tapi pasti dia nggak mau minjemin. Soalnya dia nggak suka sama orang yang menghutang. Apa aku minjem bank aja ya? Tapi nanti ujung-ujungnya aku nggak bisa bayar bunga banknya. Nanti aduh minjem siapa ya? Kayaknya aku nggak punya pilihan lain deh. Aku harus melakukan pesugihan itu. Cuma itu satu-satunya cara biar aku bisa dapat uang 70 juta.
Halo Di, ada apa kamu tiba-tiba nelpon aku? Kalau kamu minta keluar, aku nggak akan berizin. Soalnya di awal kan aku sudah bilang, setelah kamu dengar rahasia negara, kamu harus bekerja selama-lamanya di tempat aku. Nggak kok John, aku nggak mempermasalahkan itu. Aku cuma mau kamu ngajarin aku buat lakukan pesugihan yang kamu lakukan itu. Aku udah mutusin kalau aku bakalan pakai pesugihan John. Kamu beneran mau make? Nah gitu dong, nggak apa-apa. Ngapa nggak dari tadi sih? Malah pakai pulang segala. Ya udah kita langsung lakuin pesugihan ini ya. Malam ini juga. Tapi kamu harus bawa syarat-syaratnya. Emang apa syarat-syaratnya John? Tanah kuburan. Kamu harus bawa tanah kuburan ke rumahku. Baru kamu bisa lakuin itu pesugihan. Ya udah aku tunggu di rumah ya. Oke deh, kamu tunggu di rumah ya. Didi pun memutuskan untuk melakukan pesugihan karena dia tidak memiliki pilihan lain lagi. Saat di rumah Joni, Nah, tanah kuburan tadi itu udah jadi ini nih. Kamu tinggal geprek aja ayamnya pakai cobek ini. Nanti akan secara otomatis pelanggan kamu itu akan banyak dan sering berdatangan. Dan yang paling mantep dari pesugihan ini adalah uang yang kamu dapatkan hari ini akan berganda 19 kali lipat. Gimana? Mantap sih John. Terus tumbalnya apa John? Walah tenang aja, pesugihan ini nggak pakai tumbal. Cuman kamu harus ingat ini aja, nggak boleh pakai cobek ini lebih dari 30 kali dalam waktu sehari. Atau kamu bisa kena akibatnya. Kenapa emangnya John? Ya aku juga nggak tahu, mendingan kamu dengerin. Didi pun melakukan pesugihan cobek itu dan pesugihan itu memberikan dia banyak sekali keuntungan dalam sehari. Namun setelah melihat betapa banyaknya keuntungan yang ia dapatkan, hal itu membuat dia semakin serakah. Wih anjir beneran manjur cuy pesugihannya ini. Baru jualan 30 porsi udah dapat 70 jutaan aja. Mana uangnya digandain lagi 19 kali lipat. Aku lanjut jualan deh biar uangnya makin banyak. Tapi tunggu, kata si Joni itu jangan digeprek 30 kali sehari. Jadi aku nggak bisa jualan ya. Tapi sayang banget sih. Udahlah, gas aja. Nah kamu juga Mang, kemana aja sih Mang? Saya ini mau beli ayam gepreknya, malah tiba-tiba ngilang kayak setan aja. Masih ada kan Mang ayam gepreknya? Nah kebetulan ya, pas banget ini. Masih ada dong, mau pesen berapa mas? 5 porsi Mang, yang ekstra pedas ya, dibungkus semuanya ya Mang. Oke, tunggu sebentar ya. Didi melanggar aturan pesugihannya. Dia menggunakan cobek geprek itu lebih dari 30 kali sehari dan akhirnya setan lari, ada setan. Mas, ini pesanannya mas. Malah lari aja sih masnya ini. Mana pakai bilang setan segala lagi. Emang ada setan di sini. Setan, ada setan lari, aduh. Kakiku kok nggak mau digerakin, tolong. Karena kamu telah melanggar aturan pesugihannya, kamu harus merasakan hukumannya. Tidak.